jadi nggak mau ikut study tour. Ayahnya kemudian karena dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ayahnya bilang, "Kamu sudah ngomong belum sama Allah?" Gitu. Lihat, ikhtiarnya, mikirnya nanti dulu, zikirnya dulu. Balikin anak ini ke Allah. Kamu udah ngomong belum ke Allah? Belum ya, ngomong ke Allah. Masih ada waktu berapa? Sekarang hari Kamis, harus bayar besok maksimal Jumat. Sabtu mau berangkat. Ya sudah, masih ada maghrib, isya, buat doa, masih ada sholat malam, masih ada subuh di Jumat pagi. Dah, kamu sholat dulu, doa dulu sama Allah, insya Allah. Sebagai ikhtiar sebenarnya si anak sudah memenuhi proses ikhtiar itu. Si anak datang kepada orang tua. Lalu si ayah meneteskan ilmu tauhid itu kepada anaknya. Nak, ke Allah dulu. Dan ditemenin sama si ayah prosesnya. Pemirsa, ditemenin sama si ayah prosesnya. Ayo kita ke masjid. Kita minta sama Allah supaya kamu nanti bisa berangkat ikut study tour. Berapa duit? 27.000. Ayo kita minta 27.000. Di masjid dikasih tahu, yang lain nanti mundur, kita maju. Dan betul, ketika kemudian yang lain mundur, dia maju berdua. Lalu si ayah menyuruh anaknya berdoa. Sok, kamu berdoa, silakan. Si anak berdoa, ya Allah, saya ini pengen ikut study tour, tapi ini ya Allah, punya ayah pelit banget. 27.000 aja, mesti sholat dulu, mesti doa dulu. Bila mudah-mudahan nanti ayah ngasih. Terus doanya langsung ke Allah. Allah itu hidup, gak pernah mati. Kalau ayah belum masih mati gimana? Ya Allah, tolong bayarin saya. Doanya langsung aja. Bayarin kek, enggak kek, pokoknya begitu. Ya udah kayak gitulah, amin. Dialog terjadi. Ini ilmu loh, belum jadi hikmah. Kenapa? Belum jadi pengalaman buat si anak. Allah menghadiahkan kesusahan buat negeri ini. Sebenarnya bukan hanya belajar, tapi untuk memetik hikmahnya apa. Kalau tidak berhasil menemukan message, menemukan hikmah, maka kita akan terus menerus dalam suasana belajar. Ya belajar tentu baik adanya, tapi belajar terus juga ini masalah kalau kemudian tidak sampai ketemu madunya rasanya. Si anak dibawa lagi sholat isya, dia doa lagi, kemudian dia mikir lagi, anak dibenerin sama ayahnya. Nah, kamu mikirin Allah, jangan mikirin duit, mikirin Allah. Tapi ini harus bayar. Tapi itu kan kata orang, bukan kata Allah. Lihat apa yang Allah bilang, wa huwal aliyyul azim, bukan kata kepala sekolah. Tapi kata Allah, kalau Allah bilang berangkat, berangkat. Betapa banyak, berapa banyak orang yang bisa bayar nggak ikut karena sakit perut, karena orang tuanya meninggal, karena bis itu kemudian mogok. Anak mulai dapat ilmu nih, tapi masih ilmu nih, masih ilmu, belum jadi hikmah. Terus akhirnya sampai pagi anaknya dipanggil sama orang tuanya. Sini, berapa duit bayarannya? 27.000. Sudah, ini ada duit 27.000. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah dulu. Kamu bayarin teman kamu yang belum bayar study tour. Oh. Buat saya urusan Allah. Oh. Urusan Allah. Sudah, nanti juga kamu tahu. Ya dah, cium tangan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia datang ke wali kelasnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini saya mau bayar. Kebenaran emang kamu termasuk yang belum bayar. Tapi ini bukan buat saya. Udah, terus buat siapa? Siapa teman-teman saya yang belum bayar? Ya ada tuh, ada satu orang. Kata bapak, buat dia. Loh, kamu kan belum bayar. Itu dia Bu. Saya juga gak ngerti. Nggak ngerti, tugas kita belajar dulu. Nanti Allah yang ngasih pengertian. Dicatatlah namanya. Itu buat dia. Lu buat kamu gimana? Buat saya mah, kata bapak, urusan Allah katanya. Ya tapi nggak bisa. Walaupun kamu bayarin orang lain, tapi kamu nggak bayar, besok nggak bisa ikut loh. Tak apa-apa. Kata orang tua, bukan kata ibu, tapi kata Allah. Habis dengar Yusuf Mansur bapaknya ya. Ya begitu deh Bu ya. Ya sudah, nanti besok ditunggu. Udah, anaknya lapor lagi ke Allah, sholat duha. Ya Allah, sudah saya bayarkan sesuai dengan perintah dari orang tua. Ya Rabbku, titipkan nasibku padamu ya Allah, supaya saya besok bisa berangkat study tour. Masih tetap ilmu, belum hikmah. Gak ngerti nih, apa maksudnya.
Kadang-kadang seorang istri dicerai sama suaminya, seorang suami bercerai dari istrinya, seorang karyawan di PHK. Itu ilmu sebenarnya, tapi belum jadi hikmah. Begitu kemudian jadi hikmah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang sudah diberikan hikmah, itu dia yang lebih gede daripada apapun. Si anak kemudian malam Sabtu tambah gelisah. Si bapak bilang, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Beres, tenang. Nah, kamu insya Allah kalau takdirnya berangkat, pasti berangkat. Kalaupun tidak, maka itu takdirmu. Hari Sabtu, si anak ini tidak mandi, tidak pakaian sekolah. Kenapa? Karena dia tahu nggak bakal berangkat, belum bayaran. Si bapak bilang, kamu nggak bakal tahu kamu berangkat dan tidak sampai kamu jalan. Tapi Pak, nggak ada tapi-tapi ya. Bismillah berangkat. Si ibu nih udah menangis. Dibilang sama ayahnya, ini anak terlalu kecil untuk diajarkan tauhid. Maka sekarang kalau kemudian AA menurunkan derajat tauhidnya ini kepada anak-anak yang masih ingusan istilahnya gitu, yang masih bocah, ini luar biasa dari kecil diajarin. Luqman mengajarkan anak-anak dari kecil tentang Allah Tuhannya siapa. Berangkat nih anak. Begitu berangkat dan ke sekolah, dia diajarkan zikir. Kata ayahnya, masuk dulu musola, sholat duha dulu, lapor sama Allah, terima kasih walaupun gak berangkat, saya sudah sampai musola, udah nyampe sekolah, nantikan keajaiban dari Allah nak. Subhanallah. Dan benar, seperti yang diucapkan ayahnya, belum tentu yang punya duit berangkat, dan belum tentu yang tidak punya duit tidak berangkat. Di absenlah satu-satu naik bis. Anak yang kemarin berdoa pagi, siang, sore, malam di hari terakhir dan dia bersedekah, alhamdulillah tidak diperkenankan berangkat. Dia nggak ikut berangkat. Sampai sini belum dapat tetap hikmahnya. Mungkin dia masih berontak, masih ngelawan. Begini nih, kalau doa soal begini nih nasibnya. Tapi benar, enggak, belum nyampe ujung. Di saat dia sudah belajar nih ilmu pasrah, kan nyampe ini ilmu pasrah kan. Kata bapaknya, kalau sampai nggak berangkat, itu dia takdirmu nak. Kalau berangkat, itu juga takdirmu. Kalau tidak berangkat, ya itu takdirmu. Udah wes pasrah. Menjelang pasrah, satu pintu bus terbuka. Satu pintu bus terbuka. Ada ketua kelas turun. Ketua kelas turun. Dia nyamperin nih anak. Masya Allah, kamu gak ikut naik bus? Ya begitu dah. Gitu gimana? Nggak punya duit ya buat bayar? Ada sih kemarin itu, tapi ya begitu dah. Oke buat oh, jadi sekarang nggak bayar nih? Iya nggak bayar. Oh. Ya sudah, jagain sekolah ya. Assalamualaikum. Salam. Oh nggak ngerti, tuh anak nggak paham. Sakit Pak. Ada orang yang ilmunya diantar sama Allah sampai pol, jadi nggak perlu di kasus yang satu. Ada orang yang ilmunya belum sampai pol, barangkali karena Allah kasihan, tapi dia akan tetap melanjutkan perjalanan ilmu di kasus itu. Anak ini sampai pol, luar biasa. Semua orang dada dari mobil, termasuk anak yang dibayarin. Assalamualaikum, duit gua. Dia lapor sama Allah, dia salat doa. Kali itu dia nangis, ya Allah nasibnya begini amat. Itu keluar, datang pertolongan Allah. Masuk mobil Alphard warna hitam ke sekolah. Turun seorang ibu sama anak yang begitu sadar. Celangak celinguk ketemu anak ini. Woi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada jalan ya? Iya, udah pada jalan. Kamu nggak ikut? Ya begitu dah. Tinggalan ya? Sebenarnya sih bukan ketinggalan, saya belum bayar. Oh bentar ya, dia ngomong sama ibunya. Kata ibunya, yuk kita susul. Dia bilang, kita susul beliau, kita susul teman-teman kita naik mobil. Subhanallah, naik mobil Alphard hitam ini. Iya naik. Wow akbar. Bismillah. Hikmah, mulai dia datang. Itu dia. Susah untuk dijabarkan seperti apa. Tapi kalau kita menjadi anak itu, subhanallah, buka pintunya, setek, wih,
buka sendiri. Dia duduk ya kan, ibunya di depan ngomong, yang enak ya dek duduknya. Iya tante, ceplak. Nangis, anak ini nangis, berlinang air matanya, berlinang. Allah. Temannya bilang, kenapa lu gak pernah naik Alphard ya? Agak, bapak gua bener gitu, bapak gua bener. Emang bapak lu ngomong apa? Yang punya duit belum tentu berangkat, yang gak punya duit belum tentu gak berangkat, yang bayar belum tentu berangkat, yang gak bayar belum tentu kemudian. Dan subhanallah dia juga belajar satu hal yang tidak diajarkan oleh ayahnya, oleh ibunya. Apa? Di kilometer 39 mampir dia, kencing, pipis. Woi, ibunya nenteng makanan ini, makan, subhanallah, nangis lagi anak ini, masih kecil kelas 5 nangis ya. Kenapa nangis? Karena lagi ngebayangin teman-teman yang 27.000 rotinya dibagi 4. Ibunya bapaknya ngitung, kata bapaknya kalau anak kita, anak kita ibu, pulang di jam 9, berarti dia gagal pergi, tapi mudah-mudahan dia ketemu Allah. Tapi anaknya nggak pulang jam 9 malam. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada talas, ada singkong, ada macam-macam bawahnya. Subhanallah, anak ayam, masya Allah, cerita. Tinggal mandi dulu tuh cerita. Habis cerita, kata bapaknya gini, sudah, sip, bagus. Akhirnya berangkat kan? Subhanallah ya, berangkat. Sudah, besok pagi berangkat seperti itu lagi. Allah. Doa, tidak ada bayaran. Allah, doa. Si anak kemudian berbekal itu hikmah, dia kemudian mengembangkan dia punya ilmunya sendiri. Nah, itulah dia posisi ilmu dan hikmah. Tapi tidak akan dapat hikmah itu kalau kemudian ilmunya juga tidak dipelajari dan dia tidak bergerak. Menyelaraskan kemudian antara mikir, ikhtiar juga adalah dia bergerak, kembali pada zikir. Ini dia keseimbangan yang saya rasa dari kisah ini kemudian bisa diambil kemudian ibrahnya, bisa diambil kemudian pelajarannya. Gitu. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya.